Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Laila Mubarika, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Poltekkes Kemenkes Riau. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang kegiatan pembelajaran hari ini secara asinkronus. Hari ini ada 3 tugas yang diberikan oleh tutor. Tugas pertama itu tugas individu. Pada tugas ini kami diberikan tugas untuk menguraikan aktualisasi aneka pada kegiatan yang dilakukan. Minimal 2 kegiatan dibuat dalam bentuk metrik. Tugas kedua juga tugas individu. Ini merupakan tugas rutin yang tiap hari dikerjakan. Tugas ketiga itu tugas kelompok. Kami diminta untuk membuat strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka dalam lingkup instansi. Dan diminta untuk mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait aktualisasi nilai-nilai aneka oleh PNS pada umumnya. Mau bahas sedikit tentang aneka. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Lanjut, nasionalisme. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajah maupun sebagai pendorong untuk membangun diri maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Jika seperti ini, jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme, sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Lanjut, kode etik. Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara cukup beragam dari segi substansi maupun redaksinya. Biasanya rumusan kode etik itu mengikuti kaidah moral yang sifatnya universal dan sekaligus menyesuaikan dalam konteks lingkungan dari sistem administrasi publik di sebuah negara. Oleh sebab itu, di samping mengetahui rujukan dari peraturan mengenai kode etik di Indonesia, para calon PNS sebaiknya juga memahami prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam mekanisme pelayanan publik. Prinsip universal yang dimaksud di sini adalah kaidah yang berlaku bukan hanya di negara maju yang sistem administrasinya sudah mapan, tetapi juga bisa dipertimbangkan untuk diberlakukan di negara-negara berkembang karena pada dasarnya semangat pelayanan publik merupakan muara dari sumber-sumber kode etik universal. Kinerja aparatur dalam memberikan layanan publik yang bermutu harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Perlu ditegaskan kembali bahwa target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan
apalagi dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berkomitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Kita lanjut, tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela yang tidak boleh dilakukan oleh PNS. Bahkan PNS semestinya berperan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi. Aksi integritas pemberantasan korupsi. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.